kita ibadah dengan Kingdom Kids lagi ya. Siap-siap. Semuanya, adik-adik udah siap kan untuk beribadah bersama-sama hari ini? Oh iya, kakak mau ingatkan, ada 3 hal penting yang harus kita ingat setiap kita beribadah. Yang pertama apa? Benar sekali, duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang ketiga, duduk diam, membuka hati, membuka telinga kita, dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Bapa, sebentar lagi kami mau datang beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini biar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah ini ada sukacita dari Tuhan turun bagi setiap kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Kak, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, judulnya atau temanya tentang kasih. Siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan? Yuk kita angkat pujian kita, KASIH. Ikut semua pakai gerakan ya. Kita joget sama-sama, kita menari buat Tuhan yang dahsyat. Yuk semua. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, semuanya yuk. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada, seperti kasih Yesus. KASIH semua. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi adik-adik semua ya. KASIH semua. KASIH, KASI. Kasih, kasih, kasih. Pintar semuanya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Tepuk tangan semuanya dong. Waduh, udah mulai semangat ya adik-adik semuanya di rumah nih Kak. Kita mau angkat pujian kedua kita. Kita nyanyikan lagu, judulnya adalah Change. Semuanya tetap pakai gerakan, tetap harus semangat ya. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Yuk semuanya joget sama-sama. Tepuk tangan dulu dong bareng-bareng semuanya yuk. One, two, three. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd
rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. Sama-sama belajar lagu ini yuk. Lebih semangat lagi semuanya. 1, 2, 3. Change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Semua change. Do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Semuanya yo. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna say, I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I will rather be transformed. Rather be transformed by you, my Lord. Sekali lagi adik-adik ya. Rather be transformed by you, my Lord. Hey, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus dong. Wah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan adik-adik? Boleh lambaikan tangannya siap dengar firman Tuhan? Hebat semuanya. Sekarang boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh hari ini. Kakak percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Katakan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kurus tiada batasnya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik semua. Katakan kasih. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada
batasnya. Sekali lagi adik-adik katakan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik. Tunggu. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya setiap dari kami dapat mendengarkan firman dengan baik Tuhan. Berkati Tuhan Kak Deborah dan Kak Ella Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu dapat bertumbuh Tuhan dalam pikiran kami semua Tuhan. Dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, balik lagi ya ke Kak Deborah sama Kak Ella. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sih baik, luar biasa, and powerful. Oke, adik-adik semuanya udah siap buat dengerin firman Tuhan belum? Pasti siap sih. Siap. Kalau siap, kita tepuk siap dulu yuk Kak. Yuk. Ayo, tepuk siap. 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 Oke. Jadi hari ini kita bakalan dengerin firman Tuhan. Ya ampun, Kela tahu gak? Apa ternyata nih bacaannya, ternyata sekarang banyak sekali beredar uang palsu. Oh iya. Bahaya banget nih Kak. Katanya nih ya, bentuk sama warnanya itu sama banget. Lah terus kita bisa kena tipu dong. Ya makanya Kak Ella, jadi kalau misalkan Kak Ella mau tahu itu uang asli atau uang palsu, Kak Ella harus pergi ke bank terdekat. Kak Ella harus langsung tanyain itu uang asli atau enggak. Biar gak ketipu ya. Iya bener Kak Ella. Tuh makanya parah banget kan Kak Ella. Iya nih bener nih. Iya makanya. Ngomong-ngomong soal nipu-menipu, kayak ceritanya bangsa Israel ya yang pernah ketipu. Abisnya mereka gak mau tanya-tanya dulu sih sama Tuhan. Oh iya, aku inget Kak Ella. Iya kan? Adik-adik, jadi begini ceritanya. Adik-adik masih inget gak waktu bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai? Pastinya masih inget kan? Nah, ternyata adik-adik, kemenangan bangsa Israel dan kota Ai ini sangat luar biasa tersebar ke kota-kota lain, termasuk terdengar oleh orang-orang Gibeon. Mereka mendengar bahwa prajurit Israel atau bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dapat menumpas habis semua musuhnya. Nah, adik-adik, mereka juga melihat bahwa Tuhan Allah Israel menyerahkan orang-orang tersebut kepada bangsa Israel. Nah, hal ini itu adik-adik membuat bangsa Gibeon sangat ketakutan. Oleh sebab itu, orang Gibeon berusaha adik-adik mencari akal bagaimana caranya agar mereka tidak bernasib sama seperti kota-kota lainnya. Jadi mereka berusaha mencari siasat agar tidak dimusnahkan. Akhirnya setelah mereka mencari akal dan mencari siasat, mereka menemukan sebuah akal untuk mengelabui bangsa Israel. Adik-adik ada yang tahu gimana akalnya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang belum tahu, Kela mau ceritain nih. Dengerin baik-baik ya. Jadi, para pemimpin bangsa Gibeon memerintahkan beberapa orangnya untuk memakai baju yang telah usang adik-adik. Baju dan celana yang telah usang. Dan mereka juga diperintahkan untuk membawa tempat makan yang sudah kering dan hampir habis. Serta membawa botol minum yang sudah lapuk adik-adik. Nah, dengan barang yang mereka gunakan itu adik-adik, mereka tampak sangat menggenaskan karena benda-benda yang mereka pakai dan mereka bawa itu, mereka tidak tampak seperti orang jahat, malahan seperti seorang hamba Tuhan adik-adik. Nah, ternyata hal yang mereka lakukan ini adik-adik adalah akal mereka agar mereka dapat menemui bangsa Israel dan diterima. Karena mereka tahu adik-adik, mereka tidak menjalankan akal ini, bangsa Israel akan sadar dan mereka tidak akan menerima mereka, dan bangsa Israel tidak akan mau mengikat perjanjian dengan mereka adik-adik. Nah,
Jadi, maka pergilah orang-orang Gibeon ini menemui Yosua dan prajurit Israel dan bangsa Israel, adik-adik. Mereka mengaku bahwa mereka telah datang dari negeri yang jauh, adik-adik. Padahal mereka itu siapa? Benar banget. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang Gibeon. Tetapi mereka berbohong, mereka bilang kalau mereka adalah orang yang datang dari negeri yang jauh. Jadi saking jauhnya katanya sepatu, baju, tempat makan, tempat minum yang mereka pakai semua telah rusak, adik-adik. Jadi melihat keadaan mereka, bangsa Israel mau langsung menerima mereka, adik-adik, tanpa berpikir panjang. Bangsa Israel menerima mereka tanpa meminta hikmat daripada Tuhan, adik-adik. Dan setelah itu juga bangsa Israel dan prajurit-prajuritnya mengikat perjanjian bahwa mereka tidak akan memusnahkan orang-orang ini, mereka tidak akan dibinasakan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Ternyata adik-adik setelah 3 hari barulah disadari bahwa orang-orang ini adalah orang Gibeon, adik-adik, yang tinggal dekat bahkan diam di tengah-tengah mereka. Seharusnya orang-orang ini dapat dikalahkan dan diserahkan bagi bangsa Israel. Tetapi karena perjanjian yang telah mereka buat bahwa mereka tidak akan dibinasakan dan mereka berjanji dengan demi nama Tuhan, adik-adik, sehingga mereka tidak dapat membinasakan mereka. Barulah orang-orang Israel sadar bahwa mereka telah tertipu, adik-adik. Jadi bangsa Israel telah tertipu ya. Karena apa? Karena emang dari awal juga bangsa Israel gak berpikir panjang dulu, adik-adik. Dan bangsa Israel juga tidak meminta hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga bangsa Israel tertipu. Nah, adik-adik, bangsa Israel sekarang ini tidak dapat mengalahkan bangsa Gibeon dengan sempurna. Karena kesalahan mereka sendiri kan, adik-adik. Karena mereka tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga bangsa Israel tidak mengalahkan bangsa Gibeon dengan baik. Jadi, orang Israel ini mereka mengambil keputusan dengan gegabah dong, berarti adik-adik ya. Dengan keputusan mereka, dengan mereka tidak meminta hikmat kepada Tuhan, berarti apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang gegabah. Nah, adik-adik, karena itu akhirnya bangsa Israel hanya bisa menjadikan orang Gibeon ini sebagai tukang potong kayu dan tukang timba air untuk bangsa Israel. Padahal jika dari awalnya mereka tahu orang-orang ini adalah orang Gibeon, maka orang Israel akan sangat baik untuk mengalahkan mereka. Mereka akan sangat luar biasa dapat mengalahkan mereka. Tetapi karena perjanjian yang telah mereka buat, perjanjian demi nama Tuhan, sehingga mereka hanya bisa menjadikan apa, adik-adik? Benar, jadi bangsa Israel hanya bisa, apa tadi yang Keller sudah bilang? Mereka cuma bisa, bangsa Israel hanya bisa menjadikan orang-orang Gibeon sebagai tukang potong kayu dan tukang timba air untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Deborah. Jeng 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 jeng. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Gimana tadi firman dari kakak Ella? Ada yang masih diingat? Coba yang masih ingat bilang apa ya? Bilang, ya aku ingat. Gitu coba. Ya, itu masih ingat. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik sekali lagi. Ada nggak yang mau kena tipu kayak bangsa Israel? Pastinya nggak mau kan? Nih, kakak kasih tahu tipsnya. Gimana caranya biar kita nggak gampang kena tipu. Caranya adalah rajin baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus rajin baca firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan itu kita udah diajarin, kita udah dikasih tahu semua yang benar-benar daripada Tuhan. Jadi maksudnya semua yang baik, semua yang kita tanya kepada Tuhan, Tuhan jawabnya lewat Alkitab. Semua dijawab di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita bersandar pada firman Tuhan, kita gak bakalan gampang adik-adik kena tipu. Nih misalnya nih ya, sekarang banyak banget anak-anak yang ditipu sama orang-orang. Katanya kalau misalkan kita mau menemukan keselamatan,
kita harus rajin berbuat baik. Padahal adik-adik, bukannya berbuat baik itu tidak baik, tidak boleh. Tetapi kalau kita berbuat baik, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu semuanya percuma. Karena yang terpenting adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita. Itu adalah yang paling penting adik-adik. Jadi, kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita akan menemukan jalan keselamatan. Apalagi kalau kita rajin baca Alkitab, makin the best. Tuhan makin senang sama kita. Nah, sekarang yang kalian tunggu-tunggu adalah, coba ada yang tahu nggak apa yang kalian tunggu-tunggu? Benar banget. Di sini kakak bakal kasih kalian ayat hafalan. Jeng 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 jeng. Nah, adik-adik, kalian udah siapin Alkitab kan? Nih, kayak Kak Deborah nih, udah bawa Alkitab nih. Ayo, yang udah bawa Alkitab, kita sama-sama buka di Yakobus 1 ayat 5. Ayo, udah pada ketemu semua? Yang udah ketemu semua bilang, aku udah. Atau, udah deh, aku udah aja deh, kusuk banyak-banyak. Yuk, coba kakak dengar. Nah, udah semua kan? Yang udah semua, ayo kita baca masih bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yeay. Ayo kakak kasih waktu kalian 1 menit untuk menghafal ya. Jangan lama-lama, nanti Kak Deborahnya keburu tua lagi. Ayo. Mbak, yang udah hafal bilang, aku siap. Yeay, udah siap semua. Belum ya? Coba kakak dengar. Wah, udah siap semua. Yes, yang udah siap semua, ayo kita sama-sama bilang ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yeay. Buat adik-adik yang udah hafal, jangan lupa bikin video ya. Kayak Kak Deborah nih, bikin video ucul-ucul gitu, ya kan? Nah, yang udah hafal, bikin video dan kirim ya, biar Kak Deborah bisa tahu adik-adik semuanya dengerin Kak Deborah apa enggak hari ini. Dan biar Kak Deborah bisa kasih bintang buat kalian. Kak Deborah, Tante Maria deh. Jadi nanti Tante Maria kasih bintang buat kalian. Jadi kalian harus rajin ya ikut sekolah minggu meskipun kita masih belum bisa ketemu. Dan kita harus rajin-rajin berdoa. Semoga virus corona segera berakhir. Biar kita bisa ketemu lagi, bisa berkumpul lagi bareng-bareng di gereja. Oke? Nah, cukup sekian ya dari Kak Deborah. Nah, firmannya udah selesai nih. Sekarang kita udah penutup dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada firman-Mu hari ini Tuhan, pada ibadah-Mu hari ini Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, supaya setiap dari kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan kami dapat terus Tuhan meminta hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami tidak tertipu Tuhan oleh hal-hal duniawi Tuhan. Berkati Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami semua dapat belajar dari kecil Tuhan, untuk terus datang kepadamu Tuhan, untuk terus bertanya kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami juga dapat lebih cepat untuk bertemu Tuhan, supaya kami dapat bertemu satu sama lain Tuhan. Berkati Tuhan setiap kesehatan setiap dari kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap rumah-rumah kami Tuhan yang kami tinggali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, lawatlah setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.